Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryani Melasari. Seperti biasanya kita akan membahas soal-soal matematika. Untuk soal yang kali ini kita akan bahas itu ayo kita berlatih 9.3 kelas 8 SMP materi semester 2 pada halaman 253 di buku paket kalian pada bab materi statistika. Nomor 1, sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapatkan nilai 95, 6 siswa mendapatkan nilai 85, 10 siswa mendapatkan nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Oke, untuk jawaban soal nomor 1 kita diminta untuk mencari rata-rata ya. Tadi ada 8 siswa yang mendapatkan nilai 95, berarti 8 dikali 9. Kemudian ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 85, 10 siswa mendapatkan nilai 80, 9 siswa mendapatkan nilai 70, dan 7 siswa mendapatkan nilai 65. Dibagi dengan jumlah siswanya, berarti 8 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 itu 40, berarti siswanya ada 40. 8 kali 95 760 ditambah 6 dikali 85 510 ditambah 10 dikali 80 800 ditambah 9 kali 70 itu 630 ditambah 7 dikali 65 455 dibagi 40 didapatlah 3155 dibagi dengan 40 itu hasilnya 78,875. Untuk soal nomor 2, perhatikan dua data berikut ini, data X dan data Y, semuanya sama dari angkanya, cuman yang terakhir ini 12, di sini 16 ya. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak datanya juga sama, cuman yang beda di ujungnya sini, nilainya yang beda. Perintah soal untuk nomor 2A, dapatkan mean, median, dan modus untuk tiap-tiap data X dan Y. Untuk mean, bulatkan nilainya sampai 2 tempat desimal. Oke, yang A, kita cari mean. 4 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 12. Kita bagi, banyak datanya ada 14. Oke, ini mean X tadi ya, sorry saya lupa. 108 kita bagi dengan 14. Didapatlah 7,71428571. Kita bulatkan, kita ambil 2 desimal aja, berarti 7,71. Untuk mean yang Y, 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 16. Kita bagi dengan 14. Didapatlah 112 dibagi 14. Dapatnya 8. Ini untuk mean ya. Kemudian untuk median, median yang X, jumlah datanya kan ini genap tuh. Berarti X 14 dibagi 2 ditambah X 14 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2.
X14 dibagi 2 berarti X7 ditambah X14 dibagi 2, X7 ditambah 1 berarti jadi X8 dibagi 2. Kita lihat data ke-7 dan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-7 dan ke-8 sama-sama 8. 8 tambah 8, 16. 16 kita bagi 2, tetap 8 hasilnya. Untuk median yang Y, karena jumlah datanya sama dan datanya juga sama, berarti langsung aja X7 ditambah X8 dibagi 2. X ke-7 dan ke-8 juga sama, nilainya juga 8. 8 tambah 8 dan mediannya berarti mereka sama. Kemudian untuk modusnya, modus data X dan modus data Y. Nilai yang sering muncul itu 8 ya, 3 kali, itu yang terbanyak, berarti modusnya sama-sama 8. Nomor 2B, jelaskan mengapa mean dari data Y lebih besar daripada mean data X. Oke, mean data X cuma dapat 7,71, mean data Y dapatnya 8. Perbedaannya itu ada di angka yang paling terakhir ini. Jumlah datanya udah sama-sama 14. Data pertama sampai data ke-13 itu mereka sama atau kembar angkanya. Tapi ketika data ke-14, yang X-nya 12, yang Y-nya 16, otomatis yang Y-nya ini lebih besar dong karena 16 kan. Jadi meannya juga lebih besar yang data Y. Kemudian yang C, jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median data Y. Ya, karena mereka yang beda cuma ada data ke-14-nya. Selain itu mereka datanya kembar semua atau sama semua. Dari jumlah datanya juga 14, urutan datanya juga sama, cuman beda di ujungnya. Sedangkan data yang diambil itu data ke-7 dan ke-8. Ketika data mereka masih sama, otomatis juga median antara data X dan data Y-nya juga sama. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur. Disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini sayur A-nya warnanya hijau, sayur B-nya warnanya putih ya. Kalau di buku kalian mungkin bisa lebih jelas ngelihatnya. Kalau di sini mungkin lebih kelihatan angkanya aja sih. Oke, untuk pertanyaan yang A, berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Kita mulai nomor 3, A. Itu sayur yang A dulu ya. Sayur A, mereka bentuknya nih ribuan rupiah. Berarti 750.000 ditambah 650.000 ditambah 700.000 ditambah 400.000. Totalnya menjadi 2.500.000 rupiah. Untuk sayur B itu 500.000 ditambah 550.000 ditambah 750.000 ditambah 800.000. Totalnya 2.600.000 rupiah. Untuk pertanyaan yang B, berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan tersebut? Ya udah, kita tinggal jumlahin aja sayur A ditambah sayur B. 2.500.000 kita tambahkan dengan 2.600.000. Hasilnya 5.100.000 rupiah. Untuk yang C, pada bulan apa terjadi selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B? Kalau yang bulan Juli selisihnya cuma 250 ya. Karena dari 750 dengan 500. Untuk Agustus itu selisihnya 100.000. Untuk September itu selisihnya 50.000 aja.
Dan untuk Oktober itu selisihnya 400.000. Berarti selisih terbesarnya itu terjadi pada bulan Oktober. Lanjut pertanyaan yang D. Berapa rata-rata pendapatan dari panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Kita ke sayur A dulu. 2.500.000 kita bagi 4. Hasilnya 625.000. Untuk sayur yang B 2.600.000 kita bagi 4 karena 4 bulan ya. Hasilnya Rp650.000. Kemudian lanjut ke poin yang E. Mengacu pada pendapatan rata-rata dari panen sayur A dan B selama 4 bulan tersebut, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Jelaskan. Kalau kita lihat pada diagramnya ini, pendapatannya itu kayaknya yang lebih kita utamakan itu sayur yang B, karena hampir setiap bulan itu mengalami peningkatan terus. Jadi permintaan pasar itu lebih banyak sayur yang B. Bisa kita lihat juga sayur yang A itu mengalami kenaikan, turun, naik, turun seperti itu. Nggak kayak yang sayur B, dia stabil, naik-naik terus gitu. Jadi kita utamakan bulan Novembernya itu sayur yang B. Untuk poin yang F, berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Untuk yang sayur A, bisa kita urutkan 400.000, 650.000, 700.000, dan 750.000. Kalau median itu kan berarti data ke 3 dan ke-4 yang kita ambil. Data ke-3 dan ke-4 kita ambil, kita jumlahkan. Dapatnya 1.350.000. Kita bagi 2. Dapatnya Rp675.000. Untuk sayur yang B, itu kita urutkan datanya dulu ya, dari yang terkecil 500.000, 550.000, 750.000, sama 800.000. Data ketiga dan keempatnya ini 550 dan 750 kita jumlahkan, maka didapatlah Rp1.300.000. Kemudian kita bagi 2, didapatlah Rp650.000. Dan pertanyaan yang G, berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November mendapat Rp800.000. Juli sampai November sayuran B atau sayur B tadi kan Juli sampai Oktober 2.600.000 ditambahkan dengan yang November dibagi 5 karena 5 bulan biar dapat 800.000 gitu kan. Berarti 2.600.000 ditambah November, ini pindah ruas ya, berarti 800 dikaliin 5, Rp2.600.000 ditambah November sama dengan Rp4.000.000. Berarti untuk Novembernya penghasilannya harus dicapai 4 juta dikurang Rp2.600.000, Rp1.400.000. Lanjut ke soal nomor 4. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. 4A. Urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Kita urutkan dulu. 149, 150, 151, 152, 153-nya ada 2 ya. Kemudian 154-nya ada 4. 156-nya ada 2. 157-nya ada 2. 158,
159, 160, 162, 165, dan 168. Hitunglah mean, median, dan modus dari data tersebut. Oke, yang pertama kita hitung meannya ya. 149 ditambah 150 ditambah 151, 152. Karena 153 nya ada 2, berarti langsung kita kaliin, kita kali 2, didapatlah 306. Ditambah 154 nya ada 4, kita kaliin dulu, itu hasilnya 616, ditambah 156 itu ada 2, kita kaliin dapatnya 312, ditambah 157 itu ada 2, berarti didapatlah 314 ditambah 158, 159, 160, 162, 165, 169. Kita bagi datanya itu ada 20. Kita jumlahkan dulu ya data yang ini. Didapatlah 3122 dibagi 20, hasilnya 156,1. Untuk median, karena ini datanya data genap, berarti X20 dibagi 2 ditambah X20 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. X20 dibagi 2 berarti X10, X10 ditambah 1, X11 dibagi 2. Data ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 154. Data ke-11 nya 156. Kita bagi 2, jumlahkan dulu, 310 dibagi 2 didapatnya 155. Dan untuk modusnya atau nilai yang paling banyak muncul itu adalah 154 sebanyak 4 kali, karena yang lainnya cuman 3 kali, 2 kali, atau bahkan cuman ada sekali. Untuk soal nomor 5, pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Jadi kita permisalkan untuk laki-laki itu menggunakan inisial A, kemudian perempuan kita menggunakan inisial B. Kemudian apabila kita ingin mencari nilai rata-rata kelas, itu pasti yang kita hitung adalah jumlah dari nilai seluruh siswa, kemudian kita bagikan dengan banyak siswanya. Rata-rata kelas diketahui yaitu 74. Kemudian jumlah nilai seluruh siswa itu laki-laki dan perempuan kita jumlahkan. Untuk mencari jumlah nilai seluruh siswa, kita kan sudah mengetahui rata-rata masing-masing perempuan dan laki-laki. Ketika kita ingin mencari rata-rata laki-laki, berarti kan itu jumlah seluruh nilai laki-laki kita bagi dengan banyak siswa laki-lakinya, atau kita misalkan dengan A. Rata-rata dari siswa laki-laki sudah diketahui yaitu 77. Kemudian jumlah nilai dibagi dengan A. Jadi ketika kita mau mencari jumlah nilai dari siswa laki-laki, maka 77 sama A ini kita kalikan, sehingga jumlah nilai seluruh siswa untuk yang laki-laki 77 kita kalikan dengan A, ditambah yang perempuan 72 kita kalikan dengan B, dibagi banyak siswanya itu laki-laki dan perempuan yang kita misalkan A ditambahkan dengan B. Kemudian
74 sama dengan 77 dikali A jadi 77A ditambah 72 dikali B itu 72B dibagi dengan banyak siswanya atau A ditambah B. Kemudian A ditambah B nya kita pindah ruaskan ke sisi kiri sehingga menjadi 74 dikali A ditambah B. Karena awalnya tadi dia sebagai pembagian, ketika dipindah ruaskan jadi perkalian. Kemudian tersisalah 77A ditambah 72B. Ini kemudian kita kalikan ke dalam 74 kali A, 74A ditambah 74 kali B, 74B sama dengan 77A ditambah 72B. Karena dari soal pertanyaannya itu banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang ditanya perbandingannya. Perempuan tadi dimisalkan B, laki-lakinya dimisalkan A, berarti B berbanding dengan A. Jadi yang ruas kiri itu kita untuk menjumlahkan atau mengoperasikan variabel yang mengandung nilai B, dan yang sebelah kanan untuk variabel yang mengandung nilai A. Jadi 74B dikurang 72B karena pindah ruas ya, jadi dari positif jadi negatif. Kemudian 77A, 74A nya jadi negatif ya. Kemudian kita kurangkan karena variabelnya sudah sama. 74 dikurang 72B hasilnya 2B, dan 77A dikurang 74A itu hasilnya 3A. Sehingga perbandingan perempuan dan laki-lakinya itu 2 berbanding dengan 3. Oke, itulah video untuk pembahasan Ayo Kita Berlatih 9.3 kelas 8 SMP dari nomor 1 sampai nomor 5. Apabila kalian masih belum paham atas video pembelajaran ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai.